wabarakatuh. Selamat sore pada adik-adik sekalian. Karena ini dari jam sore ya, saya melihat kalian semua sudah mengantuk. Saya di sini sebentar aja karena saya kali ini akan membawakan pelajaran yang mungkin penting bagi kalian di masa depan nanti. Pertama, kita akan melakukan absensi kelas yang dimulai dari siswa absennya. Yang pertama, Sonia Matanari, Hadir Pak. Dewi Nita, Hadir Pak. Galira Kasiwi, Abdi Waru, Alia Natali, Hadir. Ajeng Triska, Hadir. Tasya, Tasya, Hadir. Aisyah, Hadir. dan yang kita melihat sini ada mahasiswa atau anak murid baru ya sepertinya di kelas ini. Boleh diperkenalkan siapa namanya? Perkenalkan, nama saya Tasya Radila. Iya. Selamat datang Tasya di kelas sejarah kita kali ini ya. Salam kenal. Jadi langsung saja kita akan penyampaian pokok pembahasan. Sini kita akan membahas tentang Perang Dunia Kedua. Pada adik-adik sekalian, apa yang kalian ketahui tentang Perang Dunia Kedua? Apa tadi Pak? Saya. Ya, pada Menurut saya, Perang Dunia II adalah sebuah perang global yang berlangsung mulai tahun 1939 sampai 1945 dan melibatkan banyak sekali negara di dunia, termasuk semua kekuatan besar yang pada akhirnya membentuk dua aliansi militer yang saling bertentangan, yaitu Sekutu dan Poros. baik, terima kasih. Apakah ada lagi yang ingin menjawab atau memberikan pikirannya tentang Perang Dunia Kedua? Ya, pada Sonia. Perang Dunia II menjelang perang ini meletus karena serangan yang dilancarkan oleh Jerman terhadap Danzig di Polandia pada tanggal 1 September 1939 yang dikenal dengan sebutan Blitzkrieg atau serangan kilat. Perang Dunia II berakhir setelah 6 tahun berjalan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menyajikan sebuah foto. Kalau kalian melihatnya foto tersebut, di sini ada foto sebuah asap yang meledak. Apa yang kalian ketahui tentang itu? Pemboman? Ya, apakah itu terkait dengan Perang Dunia Kedua? Apakah atau tidak? Terkait, karena itu sepertinya pemboman Nagasaki dan Hiroshima ya. Iya, betul. Karena ini merupakan salah satu akhir atau dampak dari Perang Dunia Kedua tersebut. Di sini saya ada sebuah video juga yang menyajikan tentang Perang Dunia Kedua dari tahun ke tahun. Kita akan menonton video ini selama beberapa menit.
Nah, cukup karena videonya terlalu panjang, kalian bisa melihatnya dari PPT, dari aplikasi yang setelah saya kirim ke WhatsApp grup ya. Nah, di sini apakah ada yang ingin ditanyakan terkait Perang Dunia Kedua atau dalam video ini? Jika tidak ada, saya yang akan menanyakannya pada kalian semua. Saya Ya. berat itu kan? Oh iya, nggak ada Pak. Jadi karena tidak ada yang menjawab, saya akan bertanya kepada kalian. Di sini kita akan mengkaji seandainya kan kita mengetahui jika Perang Dunia Kedua ini dimenangkan oleh Soviet dan sekutunya. Jadi kita sini beranggapan bagaimana jika Jerman dan sekutunya yang akan menang melawan para Soviet dan kawan-kawan. Nah, di sini saya akan membaginya dalam 3 kelompok dan masing-masing kelompok akan berdiskusi mencari tahu bagaimana seandainya Jerman ini menang dalam Perang Dunia Kedua. Berdiskusi ya. Bagaimana seandainya jika Jerman menang dalam Perang Dunia Kedua? Jadi tuh kita buat ada 3 alasan gitu untuk Jerman ini jika dia menang gitu. Jadi dia punya kekuatan militer. Berarti jika Iya betul. Iya, dari apakah militer sumber daya itu bertambah. Sesuai kelompok masing-masing ya berdiskusi. Ya, Pak. Enggak jadi. Dia sebenarnya, tapi dia mengintegrasi terus dia memiliki sumber daya alam tuh yang banyak gitu. Tiga ini dari sumber yang kompas itu terpercaya gitu. Bisa, ya kan? Oke. Sesi diskusinya sudah selesai. Saya Pak Ami. Ya, masing-masing kelompok akan dapat bagiannya masing-masing. Saya duluan Pak Ami. Kami duluan Pak. Saya di sini lah Pak. Ya, Di sini lah Pak. Dari kiri. kelompok tengah. Jadi, menurut analisis kelompok kami, seandainya Jerman itu menang pada Perang Dunia II, maka warga Eropa akan terbagi sesuai ras, dan ras yang tertinggi ditempati oleh ras Arya atau ras asli orang Jerman, dan ras yang terendah akan ditempati oleh ras Slavia, Yahudi dan Roma. Jadi semua itu dapat terjadi karena pada waktu itu pimpinan Nazi yaitu Hitler menganggap ras terendah seperti Yahudi dan lain-lain merupakan suku yang tidak layak untuk hidup, sehingga banyak orang-orang dari ras tersebut yang dibunuh dan disiksa. Lalu sisanya akan dijadikan budak yang tentu mendapat perlakuan sangat tidak manusiawi. Nah, adapun rencana jahat dari hal tersebut adalah dinamakan dengan The Genoven OST. Mungkin itu saja dari diskusi kami untuk bagaimana jika Jerman itu menang pada saat Perang Dunia II. Baik, terima kasih. Selanjutnya kepada kelompok 3, bagaimana? Baik, seandainya jika Jerman menang dalam Perang Dunia, maka pertama itu pemetaan dunia. Jika Jerman berhasil mengalahkan sekutu, peta politik dunia akan berubah. Mungkin akan terjadi perluasan wilayah Nazi dan pengaruhnya di Eropa dan mungkin sebagian besar di dunia. Yang kedua, dampak kemanusiaan. Jika Jerman menang, kebijakan Holocaust dan kekejaman Nazi lainnya mungkin akan berlanjut dan bahkan lebih mematikan. Dan terakhir itu perubahan sosial dan kultural, yaitu jika Nazi bertahan, nilai-nilai dan budaya Eropa bisa sangat terpengaruh dan demokrasi mungkin tidak berkembang seperti yang kita kenal hari ini. Baik, jawabannya bagus. Terima kasih. Selanjutnya kepada kelompok terakhir, silakan menjawab perwakilannya. Jadi, jika Jerman berhasil memenangkan Perang Dunia II, dia akan tidak sangat berbeda. Jerman akan menjadi kekuatan politik dan militer yang paling kuat di Eropa. Mereka akan menguasai sebagian besar Eropa dan mungkin bahkan membentuk kekaisaran Jerman baru. Pertama, Jerman akan membentuk kekaisaran baru yang akan mengontrol sebagian besar Eropa. Yang kedua, Jerman akan mengintegrasi negara-negara di Eropa ke dalam sistem politik dan ekonomi mereka.
memberikan hak asasi kepada rakyat mereka, sehingga memberikan mereka kebebasan untuk mengembangkan teknologi, perdagangan, serta negara. Dan yang ketiga, Jerman akan memiliki akses ke sumber daya alam yang dibutuhkan untuk mengembangkan ekonomi dan teknologi mereka. Baik, terima kasih kepada adik-adik semua yang sudah menjawab. Walaupun jawabannya melihat dari internet, saya tahu tidak apa-apa karena saya mau maklumi karena kalian masih semester 1, tidak apa-apa. Sepertinya kita udah di penghujung pembelajaran ya. Jadi kita ambil kesimpulannya. Jadi siapa yang bisa menjawab apa kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini? Bentar ya Pak. Jika tidak ada, saya Bapak saja Pak, dan cukup Pak. jadi saya akan menjawab. Jadi kesimpulannya yaitu tidak ada perang yang berdampak baik pada semua orang. Semua perang itu akan berdampak buruk terhadap kehidupan manusia, tumbuhan, dan juga bumi yang kita cintai ini. Jadi janganlah sesekali kita memulai perang dan juga kita menjadi bagian dari perang itu sendiri. Sepertinya itu saja.